Halo semuanya, selamat sore. Apakah suara saya dengan jelas? Dengar, Pak. Nggak gema kan ya? Enggak, Pak. Sedikit, Pak. Oke deh, kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi untuk sesi kita kali ini kelas besarnya kelas besar pertemuan terakhir ya. Jadi kalau saya di jadwal pertemuan terakhir kita untuk sesi kelas besar, nanti sisanya akan dilanjutkan oleh dosen kelas kecil kalian. Ya, materi hari ini tentang lightning dan illumination model. Ya, mungkin matematiknya tidak sebanyak kemarin, ada cuman sedikit lebih kompleks matematiknya dan agak panjang. Jadi mungkin kalau kita ikutin satu persatu matematiknya nggak akan selesai di satu sesi kita. Oke, saya coba share screen materi kita hari ini. Saya harapkan tetap semangat kuliahnya. Oke. Oke, apakah PPT saya sudah terlihat? Slide saya. Sudah, Pak. Oke, coba saya share all aja biar enak. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, jadi kita langsung mulai aja sesi kita kali ini. Jadi, pertama kita akan belajar tentang sesi kali ini ya, lightning and illumination model. Nah, lightning and illumination model ini sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan sesi kita yang minggu kemarin. Ya, masih ada kaitannya dengan sesi kita minggu lalu yang berkaitan dengan color dan model. Color ya, color. Jadi lightning itu cahaya. Mas kalau kalian masih ingat minggu lalu, kalau minggu lalu, tapi tepatnya 2 minggu lalu waktu kita bahas tentang color, di mana color tercipta dari hasil pembiasan dari cahaya, ya, gelombang cahaya yang disinarkan ke prisma lalu menghasilkan hasil pembiasannya berupa warna. Nah, lightning adalah yang akan kita bahas kali ini. Jadi sumber cahaya kemarin yang akan kita bahas kali ini. Nanti berkaitan juga dengan illumination. Nah, apakah itu illumination? Ya, banyak ya. Jadi hari ini akan kita ceritakan. Nanti juga ada sesi terakhir itu tentang shading. Oke, jadi sebenarnya lightning, apakah itu lightning? Jadi lightning sebenarnya adalah suatu, kalau saya katakan semacam kayak bukan zat, tapi lebih ke arah kalau di PPT radiasi ya, radiasi elektromagnetik. Ya, jadi di mana dia mengandung medan magnet yang dipancarkan dari sumbernya. Jadi ini kalau saya katakan gelombang, radiasi itu adalah hasil dari gelombang yang dipancarkan, maka dia akan tercipta radiasi. Jadi dia semacam gelombang yang menghasilkan radio elektromagnetik, ya, sehingga dia bisa dipancarkan dan dia akan istilahnya waktu bertemu dengan permukaan atau surface, dia dapat memantulkan kembali. Nah, di sini cahaya bentuknya adalah gelombang continuous, di mana itu adalah berlawanan dengan gelombang foton. Jadi kalau kalian belajar fisika atau kimia, kalian harus mengerti gelombang foton. Gelombang foton merupakan gelombang elektromagnetik juga, tapi dia tidak seperti gelombang continuous, yang dimana gelombang continuous berarti secara nilai, kayak kalau kalian ingat kemarin, dia selalu berkelanjutan gelombangnya. Kalau gelombang diskrit,
Berarti dia gelombangnya tidak berkelanjutan, dalam artian nilainya fix tetap. Nah, oleh karena itu gelombang ini terlihat seperti paling baiknya ya. Jadi wave nature of light itu gelombang yang paling baik itu saat pada kita menggunakannya. Kalau kalian bisa melihatnya, dia itu sifatnya adalah perpindahan ya dari satu ke tempat lain. Jadi pada saat dia dipancarkan dari sumber cahayanya, maka dia akan berpindah dari sumbernya ke yang ditembakkan sama si sumber cahaya tersebut. Jadi dia kayak berpindah sinar radiasinya. Seperti contoh sederhananya adalah gelombang radiasi dari matahari. Pada saat matahari menyinari, maka gelombangnya berpindah pada saat dari matahari maka nyampe ke permukaan bumi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dia bisa juga menghantar melalui udara, melalui zat-zat yang lainnya. Tapi kebanyakan kita bisa melihatnya dari udara. Jadi seperti itu sistemnya. Dan kalau kalian masih ingat kemarin, color gelombang kan berawal dari sebuah gelombang. Nah, gelombang cahaya ini juga kita bisa melihatnya di dalam rentang 400 nanometer sampai 700 nanometer yang seperti saya pernah jelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, gelombang ini bisa dilihat, gelombang cahaya bisa dilihat di rentang segitu, ya kan? Nah, jelas pasti akan ada perbedaan antara setiap gelombangnya. Kalau kalian masih ingat kemarin ada 3 tipe cone pada retina yang bisa menghasilkan warna red, green, dan blue. Ya, ini sedikit flashback seminggu lalu, di mana kalian bisa melihat ini adalah spektrum dari elektromagnetik, di mana kita bisa melihat gelombangnya di rentang yang sebelah kanan, visible-nya yaitu 400 sampai 700 nanometer. Di luar pada itu, mata kita ya tidak bisa melihatnya. Kecuali kalian memiliki mata seperti superhero yang bisa melihat di rentang infrared sampai di bawah X-ray malah. Oke, nah warna itu tercipta dari yang kemarin ya, saya bilangnya di rentang cahaya ya. Jadi ada kaitannya antara cahaya sama warna. Karena warna kan hasil dari cahaya. Dan cahaya juga bisa, makanya kadang kalau kita belajar warna itu ada kaitannya dengan kadang nyerempet sedikit ke cahaya. Jadi cahaya dan warna memiliki gelombang yang sama, yaitu 400 nanometer sampai 700 nanometer agar bisa dilihat oleh mata manusia. Oke, jadi seperti itu. Nah, di dalam illumination model itu kita kan bermain dengan cahaya. Nah, kita baru masuk ke cahayanya ya. Nah, di sini PPT-nya kan langsung ke next slide itu adalah berbicara seperti ini. Cuman saya ambil dari referensi dari luar yang bisa menambah pengetahuan kita. Oke, saya ambil dari luar nih, dari University of Cantaria. Biar penjelasannya lebih dapat. Ya, ada pertanyaan bagus ya dari Muhammad Rafli. Kalau infrared itu sendiri kenapa nggak bisa dilihat oleh mata manusia tapi bisa kelihatan di kamera? Nah, itu kameranya pun sendiri bukan kamera biasa ya, tapi kamera memang khusus infrared. Jadi kalau kalian lihat, mungkin di film-film kali ya, di film-film yang dia memiliki kacamata khusus, kamera khusus, dia bisa melihat infrared. Tapi di bawah itu tidak bisa ya. Jadi mata kita memang diciptakan ya sempurna di rentang 400 sampai 700 cm. Karena kalau mata kita diciptakan bisa melihat lebih daripada itu, pasti seram juga kali. Kita bisa melihat gelombang-gelombang yang aneh-aneh. Ya nggak sih, kita bisa kalau di atas rentang itu kan berarti kalau dari di PPT, kalau kita bisa melihat di atas rentang itu berarti kita bisa melihat gelombang radio, gelombang microwave yang mungkin nggak penting gitu buat kita. Jadi maka saya katakan mungkin akan seram kali kalau kita bisa melihatnya. Ataupun kita bisa melihat di bawah itu artinya yang atas ya, X-ray ya, gamma. Kita bahkan bisa melihat orang lain itu seperti sinar X-ray ya, hanya hitam dan putih semuanya. Makanya saya bilang, ya kita diciptakan matanya sempurna, hanya berada di gelombang tersebut. Di luar pada itu ya mungkin seram saya katakan. Ya, kenapa tadi bisa lihat infrared menggunakan kamera? Kamera juga nggak kamera sembarangan ya. Kamera memang khusus untuk inframerah. Kalau kamera biasa tidak bisa menangkap gambar infrared.
Ya, coba kan perhatikan di film-film kebanyakan mereka menggunakan kacamata khusus ya untuk menangkap sinyal-sinyal kamera. Infrared dulu saya ingat pada saat zaman dahulu, terutama di HP-HP zaman dulu itu dijadikan sebagai konektivitas pengiriman data. Sebelum adanya Bluetooth itu masih menggunakan infrared dulu HP-HP. Infrared dan Bluetooth dulu masih, bahkan sebelum Bluetooth infrared ya, dengan cara ditempelkan dari handphone ke handphone sehingga waktu didekatkan dia bisa mengirimkan data. Nah itu infrared. Kita tidak bisa melihatnya, tapi pada saat pengiriman data dia ada terjadi pengiriman sinyal dan gelombang di situ. Nah mungkin karena itulah infrared sudah tidak digunakan lagi karena sangat bergantung terhadap istilahnya tidak bisa jarak jauh, hanya bisa jarak dekat doang. Dan pengiriman gelombangnya sangat terbatas dalam artian ya gelombangnya meskipun di luar dari mata kita, tapi waktu pada saat pengirimannya dia lebih jelek dibandingkan gelombang yang lain seperti radio dan sebagainya macamnya ya. Jadi seperti itu ya jawabannya, karena mata kita memang diciptakan spesial untuk sempurna, malah saya katakan hanya bisa dilihat gelombang seperti itu. Kalau tidak maka akan seram. Dan kamera yang bisa melihat pun hanya kamera yang didesain khusus untuk bisa melihat infrared. Sinyal gelombang ultraviolet pun kita sinyal matahari pun itu sangat trik sekali. Bayangin coba kalian bisa melihat mata kita dengan telanjang bisa melihat matahari. Iya, bisa bayangkan betapa seramnya dan betapa silaunya kita. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke dalam illumination-nya. Saya ambil dari pipet dari luar. Jadi sebenarnya kita sebelum masuk ke illumination model harus kenal dulu cahaya ya. Cahaya itu energi cahaya pada saat jatuh ya. Jatuh ini dalam artian berarti kan ada sumbernya. Sumbernya pasti yang paling seperti kita ketahui adalah yang sumbernya yang paling besar adalah matahari. Oke, pada saat energi cahaya itu jatuh ke permukaan ya. Permukaan ini bisa apapun ya, bisa permukaan zat cair, padat dan sebagainya. Itu hanya ada 3 yang bisa dilakukan cahaya pada saat jatuh ke bidang permukaan. Hanya 3. Yang pertama adalah absorb, yang artinya terserap. Terserap otomatis pada saat cahaya jatuh, dia terserap sehingga akan menghasilkan energi panas di dalamnya. Lalu yang kedua, cahaya tersebut akan terrefleksi, dalam artian akan terpantul kembali. Jadi akan istilahnya pada saat jatuh dia tidak terserap, tapi dia akan memantulkan kembali. Nah, lalu yang terakhir adalah dia akan mentransmisikannya. Dia pada saat cahaya jatuh ke permukaan, maka cahaya tersebut akan berpindah ke tempat lain. Jadi akan ditransmisikan ke antar permukaan. Jadi kalau kalian pernah tahu kok bisa besi itu kan bisa penghantar panas. Jadi pada saat dia matahari jatuh ke permukaan besi, maka besi pertama kali akan keabsorb dulu. Dia akan terserap dulu, dia menghasilkan panas. Setelah itu dia akan melakukan transmisi. Sehingga besi-besi yang sekitarnya yang dekat sama dia, yang menempel sama dia akan ikut merasa panasnya. Itu merupakan salah satu efek dari energi cahaya yang jatuh ke permukaan. Nah, dari antara ketiga yang tadi ini, absorb, reflect, dan transmitted, maka reflect dan transmitted lah yang akan menghasilkan permukaan tersebut akan menjadi visible. Dalam artian kita bisa melihat objeknya. Kalau terserap, ya hanya bisa merasakan panasnya saja. Ya, jadi itu awal mulanya. Cahaya jatuh hanya menghasilkan 3, terserap, terpancarkan kembali, atau dia membawakan kembali ke tempat lain atau mentransmisikannya. Oke, jumlah energi yang terserap ya dan ditransmisikan ya ataupun ke deflect itu semua bergantung pada gelombangnya. Wavelength, panjang gelombangnya tadi saya katakan 400 sampai 700 nanometer tergantung, berarti di antara rentang tersebut. Kalau di mata kita, tapi kalau di luar mata itu berarti ya, maksudnya bilang kan berarti rentang, kalau dibilang bergantung terhadap gelombang ya, cahaya itu jumlah energinya tergantung pada gelombang cahayanya, maka ya kita bisa lihat gelombangnya dari paling ujung 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 19. Berarti gelombang ya akan terpengaruh ya energinya ya, dibilang energi ya. Jumlah energinya itu tergantung dari panjang gelombang ini. Ya. Semakin tinggi berarti otomatis akan membawakan energi yang semakin besar. Jadi kalau kalian lihat dulu Ultraman keluar cahaya dari matanya kan sangat gede tuh sampai dia bisa menghancurkan monsternya ya. Berarti gelombangnya sangat gede. Ya misalkan.
Oke ya. Nah, jadi itu ya tergantung dari wavelength-nya. Oke, di sini ada sebuah statement di mana jika seluruh energi cahaya terserap, maka otomatis objek tersebut akan menjadi tidak kelihatan malah. Ya dalam artian semua energi terserap oleh dia kan, berarti tidak ada yang terpantulkan. Kan mata kita hanya bisa melihat objek yang hasil pantulan dari sinar cahaya. Ya, jadi mata kita tuh bisa melihat komputer, bisa melihat HP, bisa melihat wanita cantik, yaitu karena hasil dari pantulan sinar matahari memantul ke permukaan. Kalau tidak ada pantulan, kita tidak bisa melihat wanita tersebut cantik atau tidak. Gelap jadinya semuanya. Ya itulah akibatnya karena adanya pantulan. Kalau nggak ada ya semua terserap, ya nggak ada yang dipantulkan, maka jadi invisible kalian. Jadi kalau kalian mau supaya tidak kelihatan, ya kalian harus menyerap energi cahayanya. Intinya itu adalah logikanya seperti itu. Oke. Berikutnya adalah jika seluruh energi itu sekelilingnya terdekatnya terserap juga, ya sama sebenarnya, maka objeknya akan menghasilkan warna gelap. Jika hanya bagian kecil saja dari suatu cahaya itu terserap, maka dia masih menghasilkan warnanya putih. Objeknya terlihat warna putih. Jika hanya sedikit saja sebagian yang terserap. Lalu jika seluruh energi cahaya tersebut, ya bukan seluruh sih, tapi hanya sedikitnya ya, dari jika energi cahaya dari sekitarnya itu yang sedikit yang tereduksi, ya artinya berkurang, maka itu warnanya dari seluruh gelombang ya, ini gelombang ya, sorry. Jadi jika energi cahaya yang sekelilingnya itu dia tereduksinya sama dengan dari keseluruhan gelombang, jadi artinya hanya sedikit doang yang tereduksi gelombang cahaya, maka dia menghasilkan warna abu-abu. Jika sebaliknya, jika energi cahaya yang dia tereduksi ya hanya beberapa doang dari gelombang cahaya, maka dia menghasilkan warna yang bervariatif. Dalam artian, jika cahaya yang dia dipantulkan, bukan dipantulkan tapi bersumber dari sumber cahaya, dia tereduksi dia berdasarkan dari gelombang yang terpilih saja. Jadi sini, maka dia menghasilkan warna-warna tertentu. Oke, jadi seperti itu kira cahaya. Nah, di sini cahaya ini belum masuk ke illumination ya. Jadi illumination itu belum tahu lah apa kira-kira. Oke, nah karakter dari cahaya yang tadi terrefleksi ataupun ke transmitted itu bergantung kepada beberapa hal. Jadi cahaya pada saat dia terpantulkan atau pada saat dia ditransmisikan itu bergantung pertama itu sumber cahayanya itu komposisinya. Komposisi sumber cahaya itu sangat berpengaruh. Apakah dia terdiri dari full gelombang atau ada campuran unsur-unsur zat lainnya? Itu akan mempengaruhi. Ataupun juga pengaruh juga nanti terhadap arah cahayanya. Jadi arah cahaya juga pengaruh. Nanti kita akan bermain indirect dan direct light. Lalu juga geometri. Geometri ini ada berhubungan dengan alat ukur atau matematikanya. Jadi matematikalnya. Jadi kita bermain sudut dari cahaya, sumber cahaya. Ini berkaitan dengan geometrinya. Sama juga jarak sebenarnya ini. Jarak dari antara si sumber cahaya dengan surface permukaan. Lalu surface orientation, jadi dari orientasi permukaan apakah dia membelakangi atau menghadap dan sebagainya. Dan juga properti dari objek si surface permukaan. Dalam artian maksudnya properti ini adalah seperti permukaan tersebut itu terbuat dari apa ya? Dari apakah kayu, apakah besi, apakah benda yang mengkilap, itu mempengaruhi dari karakter dari sebuah cahaya bisa terrefleksi atau ke transmitted. Oke, lalu berikutnya cahaya itu juga kita bisa kenal dengan dua nama, yaitu diffuse dan ini bukan spekular ya, tapi spekular ya, nggak ada E-nya sebenarnya. Selalu typo. Pertama adalah diffuse. Diffuse itu berasal dari ya bahasa Indonesia adalah membaur atau menyebarkan sebenarnya. Jadi pertama adalah cahaya itu bisa membaur atau menyebarkan kembali jika cahaya tersebut dia terpenetrasi, artinya dia pokoknya terpenetrasi lah ya, artinya dia terpenetrasi ke bawah dari permukaan suatu objek, dia akan terserap dan dia akan memancarkan kembali. Jadi pertama, objek tersebut ini berkaitan cahaya jika mengenai sebuah objek ya. Pertama adalah diffuse, berarti cahaya tersebut pada saat mengenai objek, maka cahaya tersebut akan terserap, lalu akan dipancarkan kembali.
Nah, pada saat cahaya tersebut terserap dan dipancarkan kembali, maka secara otomatis dia akan menyebar ke seluruh arah secara bersama. Maksudnya bersama ini artinya cahaya yang dipantulkan kembali ke seluruh arah itu sama jumlahnya. Tersebarnya bersama maksudnya. Oke, karena cahaya tersebut terpancar sama ke segala arah, maka secara otomatis posisi dari kita sebagai pengamat tidak penting. Maksudnya dalam artian begini loh. Kalian berada di bumi pada saat matahari terpancar di bumi dan dia menyebar ke seluruh arah, maka posisi kalian pun tidak akan berpengaruh dimanapun letaknya. Selain kalau kalian maksudnya di rentang waktu yang sama ya, jadi tidak akan pengaruh. Misalkan saya berada di Binus Jakarta kan, saya berada di Bekasi kan, berada di Binus Jakarta. Pada saat siang hari, pada matahari terpancar, maka kan semua cahaya tersebar. Maka secara otomatis posisi dari si pengamat kita tidak akan mempengaruhinya. Dalam artian kita bisa melihat posisi kita bisa melihat cahaya dari berbagai posisi. Itu yang dikatakan diffuse. Lalu berlawanan dengan spekular. Spekular ini artinya adalah bahan permukaan yang sifatnya adalah kasar. Dalam artian cahaya pada saat melakukan penetrasi kepada permukaan kasar di sini dia tidak bisa melakukannya. Dalam artian dia tidak bisa menembus ke permukaan tersebut. Nah, secara otomatis pada saat dia tidak bisa menembus permukaannya, maka cahayanya tidak bisa tersebar. Karena cahaya tidak tersebar, maka karakter pada cahaya tidak akan berubah. Dalam artian tidak akan berubah waktu pada saat dia dipancarkan dan pada saat dipantulkan sama saja bentuknya. Jadi arahnya sama. Maksudnya ya, kalau misalkan, saya nggak ada gambaran ya. Nanti deh. Jadi pada saat cahaya tersebut, saya ada deh. Ada biar apa ya? Biar ada gambaran. Jadi bedanya diffuse sama spekular. Diffuse, coba saya. Oke, kembali ke tadi ada nih kayaknya. Gimana ya? Oke, jadi seperti ini saya bilang tadi, spekular dan diffuse. Kalau misalkan spekular, dia ini ya, tadi kan diffuse kita bicara diffuse. Diffuse tadi kan permukaannya adalah dia bentuknya kasar ya. Dia permukaannya bentuknya kasar sehingga dia pada saat dia melakukan, ini biasanya permukaannya kasar. Jadi pada saat cahaya menembakkan kepada permukaan tersebut, maka dia otomatis akan keserap dan dia akan memancarkan kembali. Dan waktu memancarkan kembali, pancaran itu jumlahnya sama banyak ke seluruh arah. Jadi gambarnya seperti ini. Nah ini, pada saat cahaya datang itu maka dia akan memancarkan jumlah yang sama gelombang cahaya ke berbagai permukaan, ke berbagai ya permukaan yang dengan jumlah yang sama. Berbanding dengan spekular, karena dia permukaannya lebih lembut, maka secara otomatis dia tidak bisa menembus dan cahaya tidak dapat tersebar. Otomatis karakter pada cahaya tidak akan berubah, dalam artian cahaya itu warnanya yang dipancarkan kembali itu tidak akan berubah, sama. Apa yang dia pantulkan, dia akan apa yang dia pancarkan pada saat menemui bidang spekular, maka dia akan memantulkan kembali dengan jumlah yang sama. Tidak akan pecah, tidak akan memancar kemana-mana. Seperti ini contohnya adalah kaca. Kalau tuh kalian menembakkan senter kepada maka dia akan mengembalikan sinar yang sama. Berbanding terbalik dengan diffuse ini, contoh analoginya seperti matahari yang jatuh ke permukaan bumi sehingga akan menghasilkan pancaran yang ke segala arah dengan jumlah yang sama. Jadi seperti itu gambarannya. Kalau terlalu berat, bilang ya. Saya harap kalian terbingung. Ya, benar, cermin lah. Kalau misalnya yang spekular ini cermin. Illumination sama nggak dengan ray tracing? Nah, itu sebenarnya adalah kalau ray tracing kan artinya jejak daripada sebuah cahaya. Illumination adalah pencahayaannya. Dalam artian ray tracing merupakan adalah hasil dari illumination, biasanya seperti itu. Jadi ray tracing itu hasil dari illumination. Ray tracing kan artinya jejak dari cahaya. Jejak dari cahaya berarti otomatis hasil dari sebuah pencahayaan. Illumination adalah pencahayaannya.
Tracing itu ada banyak jenisnya ya Pak. Nanti kita lihat ada berapa jenis tracing yang ada. Biasanya nanti ada foton juga termasuk di dalamnya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti buat shading. Oke ya, sampai di sini ya. Jadi sudah mengenal diffuse dan spekuler. Jadi ya intinya diffuse adalah permukaan yang kasar, kalau spekuler permukaan yang lembut. Biasanya bersifat glossy, cermin, yang pokoknya mengkilap-mengkilap lah. Itu benda-benda yang spekuler. Kalau diffuse permukaannya kasar kayak kayu, beton, ya seperti itulah gambarannya. Oke, nah setelah itu kita masuk ke dalam source-nya dari lightning. Ya, pertama adalah ada direct illumination dan yang kedua adalah indirect illumination. Ya, direct illumination ini berarti adalah cahaya yang datang langsung secara straight, artinya secara garis lurus dari sumber cahaya. Jadi pada saat cahaya tersebut mengenai bidang objek, dia garis lurus searah dengan sumber cahaya. Berbeda dengan indirect, di mana cahaya tersebut tidak datang secara garis lurus atau langsung, tapi dari hasil pantulan objek lain. Dalam artian, pada saat kita melihat objek tersebut, berarti sebenarnya cahayanya hanya sisa dari pantulan dari objek lain lagi. Jadi misalkan kita melihat objek tersebut, sebenarnya hasil dari pantulan dari cahaya tersebut sudah mengenai objek lain terlebih dahulu sebelum mengenai objek kita. Jadi cahaya ini merupakan sisa doang dari hasil kenaan objek lain. Jadi seperti itu. Jadi dia secara tidak langsung sebenarnya gambarannya. Oke, jadi ada direct dan indirect illumination. Oke, lalu berikutnya kita akan membahas tentang global illumination dan local illumination. Global illumination merupakan algoritma berdasarkan dari sumbernya. Jadi kita akan mengenal global dan illumination ini pokoknya istilah-istilah yang harus kalian tahu supaya nanti waktu kita masuk ke pertengahan itu sudah ngafal, sudah nggak kaget apa sih artinya. Jadi mungkin nanti di tengah-tengah saya akan cuma ngomong surface, lalu direct, lalu diffuse, specular, indirect, global, lokal. Jadi supaya kalian bisa paham maksudnya apa. Ini di tengah-tengah kita akan bahas seperti itu saja. Jadi saya kenalkan dulu istilah-istilahnya. Direct udah, indirect udah. Nah, kita bicara global illumination. Global illumination adalah merupakan salah satu algoritma pencahayaan, dia sifatnya global. Apa maksudnya global? Global sini adalah dia berdasarkan sumbernya itu berdasarkan dari direct dan indirect. Jadi dikatakan global adalah karena dia pencampuran illuminationnya dari pencahayaan langsung, datang langsung dari sumber cahayanya, dan dari indirect secara tidak langsung. Itu merupakan global illumination. Jadi ada rumus algoritma itu pertambahan dari direct dan indirect. Sedangkan local illumination itu merupakan lawannya dari global, dalam artian local illumination berarti kan sesuai dengan namanya lokal, berarti dia illumination yang datang secara lokal atau secara langsung direct, maka dia menggunakan cahaya yang direct. Jadi seperti itu ya, biar kalian paham. Ya, jadi paham ya, jadi direct, indirect, global, dan lokal. Global pokoknya selalu berkaitan kedua dari sumber, itu indirect dan direct. Sedangkan kalau local illumination hanya mengandalkan dari si direct saja, karena kan dia mengutamakan illumination pencahayaan dari lokal saja. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke ini adalah merupakan model dari pencahayaan. Mungkin kalau kalian akan searching semua akan menemukan seperti ini tentang dari pencahayaan. Ini merupakan rumus basic. Belum masuk rumus sih, tapi adalah tahapan sebelum menemukan rumus. Jadi gini, ini yang gambar yang paling bawah ini ada garis lurus warna hitam, ini merupakan surface. Lalu garis panah ke atas ini adalah arah pandang kita bisa melihat surface, permukaan. Sedangkan kalau L itu adalah light source, sumber dari cahaya. Sumber dari cahaya. Nanti kita akan bermain dengan istilahnya ya seperti kayak misalkan nanti berbicara shading, lalu misalkan global dan sebagainya, atau berbicara soal ambient light, itu juga nanti berpengaruh terhadap sudutnya. Jadi sudut antara kita bisa melihat benda dengan arah dari sumber cahaya itu mempengaruhi seberapa besar kita bisa melihat dengan jelas permukaan objek tersebut.
Inilah gambaran seperti itu. Angle inilah yang pengaruhi. Berarti semakin dia menjauh, otomatis kita cahayanya akan semakin redup, bukan dipantulkan kepada sumber cahaya, dimantulkan kepada permukaan. Ya kira-kira ini gambaran seperti ini saja. Oke, ini bos ambient light, cuman kita belum sampai ke ambient light. Saya ingin kasih share lagi ke yang sumber lain. PPT sangat terbatas ya, jadi saya banyakkan ngambil dari sumber lain yang lebih banyak rangkumannya. Seperti tadi. Oke, berikutnya adalah ya ini. Kita kembali ke sini. Oke. Jadi kita harus mengenal dulu sumber-sumber cahaya yang ada. Sumber-sumber cahaya kan tadi kan sudah ada tuh direct dan indirect. Ternyata tidak hanya direct dan indirect saja, yang lain juga ada banyak sumber-sumber cahayanya. Bukan hanya diffuse dan specular. Diffuse dan specular itu cahaya yang dipengaruhi oleh material dari si permukaannya. Kita berbicara dengan sumber cahaya. Sumber cahaya itu sebenarnya ada banyak ya. Jadi kan kita hanya komennya dengan direct dan indirect. Sebenarnya yang pertama adalah poin. Poin ini adalah sumber cahaya yang sebenarnya dia berasal dari satu titik saja cahayanya. Poin itu sumber cahayanya berasal dari satu titik saja. Ya sangat kecil lah. Contohnya kayak sinar, ya. Sinar kalau kalian pernah bermain pointer itu ada sinar kecil warna merah, itulah satu poin itulah. Artinya dinamakan pointer warna merah ya. Kalau kalian pernah pakai pointer, lalu kalian akan klik warna dia kalau diarahkan ke papan tulis, dia kan ada warna merah-merahnya tuh, kecil warna merah. Nah, itu dinamakan poin, makanya kan dinamakan pointer kan. Jadi poin sebagai sinar satu titik doang, biasanya sebagai penunjuk doang. Itu adalah light source dari poin. Lalu ada direksional. Direksional jelas ini berarti sinyalnya datangnya secara agak banyak dan dari satu arah yang sama dan secara langsung menemui menghantam si permukaan. Lalu ada area atau kita kenal dengan nama spotlight. Spotlight ya berarti kita hanya memancarkan, jadi dari sumber cahaya dia memancarkan sinar, tapi ke tidak semua permukaan, tapi hanya spot-spot tertentu dari suatu objek. Jadi hanya menyorot objek tertentu saja. Jadi tidak semua kena cahaya, hanya sebagian saja yang terkena cahaya. Spotlight. Lalu ambient light. Ambient light ini berbeda dengan yang lainnya. Ambient light ini berarti cahayanya datang dari segala penjuru permukaan, dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Jadi ambient light konsepnya seperti itu. Ambient light karena dia, kalian perhatikan di sini ambient light, karena dia terpancar dari ke seluruh arah, maka secara otomatis akan menimbulkan efek gelap atau seperti background light dari permukaan tersebut. Coba kalian perhatikan deh, kalian sorot aja sebuah bola yang kalian arahkan sinar ke seluruh permukaan bola tersebut, maka apa yang kalian lihat akan jadi gelap. Seperti tadi saya bilang di awal-awal, jika seluruh cahaya itu ya tadi kalau kalian ingat yang saya bilang di condition if ini, jika seluruh cahaya itu terserap oleh permukaan, ya berarti dia akan menjadi invisible, gelap. Bukan gelap, tapi tidak kelihatan. Yang kedua adalah ini, yang ambient light. Jika seluruh energinya adalah terserap ya, maka dia akan menjadi gelap. Ini sama seperti ambient yang kalian lihat. Contoh sederhananya, kalian sorot aja sebuah bola atau apapun lah. Kalian sinari objek tersebut dari segala arah. Maka sebenarnya kalian tidak bisa melihat warna aslinya. Dan dia menjadi warna hitam malah. Itu dikatakan ambient light. Maka seperti background light. Yaitu ya ambient light. Itu adalah light source-nya. Ya, itu beberapa sumber cahaya yang mungkin kalian akan ketahui. Yang harus kalian ketahui. Ya, ini material tadi saya sudah sampaikan. Ada specular dan diffuse. Oke, jadi cahaya ya begitu ya, sumber-sumbernya dan berbagai macamnya. Oke, lalu berikutnya kita bermain dengan tipe-tipe light dan reflection. Jadi light dan reflection itu adalah jenis yang sama. Tipe-tipe dari refleksi dan cahaya. Oke, tipenya itu tadi sudah jelas dari sumbernya ya. Tipe cahaya itu ingat selalu berpengaruh dependen terhadap permukaannya, surface dan arahnya. Karena dia berpengaruh terhadap permukaan dan arah, maka dia menghasilkan ketiga tipe pencahayaan. Tiga tipe pencahayaan yang paling terkenal adalah ambient, diffuse, dan specular. Ya, kalau ambient tadi saya sudah bilang, maka dia akan menghasilkan sisi yang gelap karena dia seperti kanan bawah ini karena datang cahaya itu dari berbagai
sisi. Lalu ada diffuse. Kalau diffuse ya berarti tadi permukaannya kasar, maka dia akan sedikit lebih terang. Permukaannya terang. Ciri-ciri sebuah objek dia diffuse biasanya karena nanti pasar kena cahaya dia akan terang di semua bidangnya. Berbeda dengan spekular. Kalau spekular, kalian bisa melihat benda tersebut spekular tidak dilihat dari hanya satu titik saja, biasanya akan sangat terang sekali dibandingkan dengan titik di sekelilingnya. Itu adalah ciri dari spekular. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak dari kalian? Belum ada? Oke, contoh dari diffuse dan spekular itu, misalkan kalau kan bisa ini ya di sini. Nah, sebenarnya ada rumus matematikanya sih. Cuman kayaknya agak sedikit panjang dan entah kapan selesainya. Oke, ya ini seperti ini ya, tentang diffuse dan spekular. Ini incident light, berarti cahaya yang datang. Maka tadi saya bilang kan ada L, N, R, dan V. Jadi sebenarnya ada R, ya gimana tadi satu lagi ya, yang ini. Mana tadi ya? Nah ini. L itu adalah bersumber cahaya, N itu di mana? N itu adalah permukaan dari yang kita bisa lihat dari arah depan. Kalau R ini saya lupa, R ini kalau nggak mata kita, R ini adalah hasil pantulan reflectionnya. Jadi L reflectionnya, V ini adalah view pemandangan kita. Jadi mata kita adalah yang view, V. Jadi sudut itu, setiap sudut itu mempengaruhi seberapa besar mata kita bisa melihat energi dari sebuah benda yang dipancarkan dari cahaya. Ini gambaran seperti ini. Kalau di dalam bentuk fisiknya ya seperti inilah. Ya, betul. Ya, seperti inilah specular reflection. Nah, ini kalau highlight specular reflection dari sumbernya. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau di dalam sebuah benda yang benar-benar ya. Oke, kalau begitu kita kembali ke PPT. Akhirnya kembali juga ke PPT. Nah, di PPT maka otomatis langsung kita sudah mengenali apa yang dinamakan direct dan non-direct. Ya kan, kalau di PPT kan tidak dijelaskan kan secara detail soal direct indirectnya. Lalu tiba-tiba langsung mengenal seperti ini. Ya ini penjelasan tadi ya. Direct illumination berarti direct selain non global, ya kan? Kalau tadi kan saya katakan kalau non global pasti berkaitannya dengan direct, karena non global berarti lokal, ya kan? Berarti global dan lokal. Lokal non global berarti local illumination yang datang sinarnya dari arah depan atau strike dari si cahayanya langsung. Ya ini saya sudah jelaskan. Oke, berikutnya ini adalah global illumination. Ya, ini cuman mereka mau mensimulasikan bagaimana objek tersebut hasilnya jika dia mengenai, maksudnya cahaya jika mengenai permukaan dari elemen ya, suatu elemen permukaan. Itu yang paling atas adalah light and shadow. Ya, light ini adalah seperti bagaimana yang dipancarkan. Ya, jadi jika cahaya dia striking artinya dia menghantam, dia menghajar permukaan yang datang secara langsung, maka itu dari sumber cahaya biasanya. Lalu jika cahaya yang datang dari sumbernya, lalu dia pada saat jatuh ke permukaan cahayanya, pada saat jatuh ke surface, cahaya tersebut dihalangi oleh suatu objek lain, ya maka kita bisa mendapatkan shadow dari permukaan tersebut, ya. Ya dan sebagainya. Ini ada inter-object reflection. Inter-object reflection itu artinya adalah
refleksi antar objek. Nah, refleksi antar objek ini berkaitan dengan indirect yang tadi saya bilang, di mana pada saat cahaya datang dari arah kiri atau dari arah kanan, indirect atau inter-object reflection, jadi kalau kita nanti bisa menggunakan inter-object reflection sebagai pengganti dari indirect illumination. Ya, ini di sini banyak istilahnya ya. Di sini ada, kalian perhatikan ada cahaya datang dari sebelah kanan, lalu mengenai objek satu di bawah, lalu mengenai objek lagi. Saya bisa tadi. Ya, jadi misalkan dari cahaya ini dia kena objek satu, lalu kena objek kedua, maka mata kita itu hanya bisa melihat objek ini karena dia hasil sisa dari cahaya yang dipantulkan setelah mengenai objek yang pertama ini, baru objek yang kedua ini. Ini namanya indirect atau refleksi antar objek. Ya. Lalu kalau lain hal dengan direct illumination, direct illumination jelas mata kita bisa melihat langsung si objek, itu berarti dari cahaya yang langsung datang lurus secara garis lurus ke permukaan. Nah, jarak antara inilah, sudut inilah yang bisa kita hitung nanti seberapa besar energi yang kita bisa lihat untuk melihat suatu objek atau permukaan. Oke, itu kira-kira PPT sepertinya itu. Lalu kita next. Nah, ini adalah berkaitan dengan tadi yang saya katakan, indirect dan direct illumination itu menghasilkan total illumination. Nah, pada saat direct illumination jelas kita bisa melihat cahayanya sedikit terang di sini, terang ya. Nah, pada saat digabungkan dengan indirect illumination yang seperti ini cahayanya, maka kalau digabungkan itu cahayanya akan terpantulkan dari berbagai arah. Karena cahayanya bisa datang dari atas, dari objek pertama, dia bisa datang dari objek kedua, sehingga cahayanya akan semakin ramai, dalam arti semakin banyak jumlahnya dan akan menghasilkan energi yang semakin lebih besar, sehingga kita bisa melihat permukaan menjadi lebih terang. Ini gambarannya kira-kira seperti itu di dalam total illumination. Jadi gabungan antara direct dan indirectnya itu berpengaruh. Oke, berikutnya kita akan melihat ini efek-efek dari cahaya ya. Saya waktunya sejam 4 kan, oke 1 jam lagi. Oke, di sini kalian bisa melihat bahwa ini hasil jadi rendering ya. Rendering itu memperhitungkan antara global ya, global tadi saya bilang, ingat global information dari kedua arah. Nah, jadi antara global illumination dan dari indirect illumination. Kalian bisa lihat di bawah itu yang sebelah kiri bawah ini gabungan antara direct illumination plus specular dari reflection. Nah, ini salah satu dari ray trace ya, menggunakan specular reflection. Jadi masih ingat kan ya, specular dan direct illumination, jadi arahnya cahaya datang langsung dari atas sumber cahayanya, lalu ditambahkan dengan specular. Ya, specular berarti tadi benda yang istilahnya lebih bisa memantulkan, jadi glossy. Biasanya cirinya adalah glossy. Kalau specular itu benar-benar glossy, mengkilap. Nah, maka perhatikan di sini ada jejak sinar di permukaan bola warna hitam. Ini ada pantulan dari si sumber cahaya. Maka ini dikatakan direct illumination plus specular dari reflection ray trace. Oke, lalu berikutnya ini gambar ini saling berkelanjutan ya. Dalam artian gambar ini, cahaya ini ditambah dengan ini, maksud seperti itu. Nah, gambar yang sudah ini ditambahkan dengan soft shadow, suatu efek soft shadow. Lalu dan caustic ray trace. Ini caustic ray trace ini seperti jejak, jadi ray trace ya, jadi jejak dari suatu cahaya. Ya, jadi jejak cahaya yang sangat tajam atau pekat. Jadi dia ditambahkan efek soft shadow dan sinar cahaya yang sedikit lebih pekat, dan ditambahkan dengan map foton. Foton ini bahasa simpel ya.
Jadi seperti jenis suatu cahaya atau radiasi elektromagnetik juga sebenarnya dia itu biasanya kalau foton ini dia bergeraknya itu berada di lingkaran zona gelombang antara gelombang radio, inframerah, ultraviolet dan sinar X. Nah, jadi dia menambahkan istilahnya pemetaan ya. Map ini istilahnya cuma cahaya istilah doang kok. Dia menambahkan efek-efek foton yang sangat pekat sehingga menghasilkan warna yang lebih doff, yang artinya lebih kalem lah daripada yang sebelah kirinya. Tapi kan lihat efeknya apa, jadinya bayangan dari si bola yang warna ini kan menghasilkan warna putih. Itu efeknya. Lalu yang di sebelah kanan itu dari hasil yang sebelah kiri tengah itu ditambahkan diffuse reflection, ya diffuse reflection. Ya, dia istilahnya menambahkan permukaan yang saya katakan tadi diffuse, dia menambahkan efek-efek diffuse sehingga kalau lalu ditambahkan dengan caustic and diffuse photon map, jadi sudah tambahkan banyak lah ini istilahnya sehingga mengakibatkan proses yang color bleeding. Kalian tahu istilah color bleeding nggak? Color bleeding ini istilahnya bagaimana permukaan objek tersebut dia mendapatkan sinar dari hasil pancaran warna objek lainnya. Jadi pada saat kalian melihat suatu objek, kalian seperti melihat warnanya adalah warna merah. Tapi sebenarnya warna merah itu bukan datang dari sumber cahaya, tapi melainkan warna merah tersebut datang dari hasil pantulan cahaya yang memantul pada objek lain. Itu disebut dengan namanya color bleeding. Jadi istilahnya warna permukaan dari objek tersebut itu sebenarnya hasil dari pantulan cahaya warna dari permukaan lain ya, yang di sekitarnya. Itu dinamakan color bleeding. Mereka kalau kalian perhatikan itu ada efek-efek warna ungu ya pada bolanya, itu merupakan hasil pantulan juga dari sumber cahaya yang warna di sekitarnya. Itu sangat mempengaruhinya dia. Ya, itu ya. Jadi sangat kelihatan sekali. Lalu kan bisa lihat juga antara gambar ketiga dan gambar pertama, permukaannya yang gambar ketiga warna bola yang bukan warna bola tapi bola yang kedua ini bisa memantulkan sumber cahaya di atas, dan ada warna putih-putihnya dibandingkan sebelah kiri yang kurang kelihatan lebih jelas ya. Jadi kira-kira seperti itu efek-efek dari hasil rendering kalau kan menggunakan ya ini sudah banyak sih istilahnya. Atau kalian juga bisa membuka ini, ada referensinya di sini. Ini. Ya ini merupakan ya, ini ya tadi saya bilang ya, ini metal teapot. Kalau metal kan berarti dia bahannya glossy ya. Kalau bahannya glossy, dia mengkilap-mengkilap, ya kalian sudah tahu apa yang jadinya. Maka dia jatuhnya pasti lari ke specular. Nah, diffuse teapot seperti ini, kayak bahannya yang bukan keramik ya, tapi kalau keramik masih ke arah ke spekular. Kalau diffuse ini kayak misalkan bahannya apa ya? Kayak aluminium mungkin, atau kayak itu tuh. Apa ya yang suka dipakai di penggaris itu, saya lupa namanya. Ya plastik satu lagi yang suka di tempat-tempat makanan-makanan itu loh. Tempat makanan kalian itu loh, apa sih namanya bahannya itu? Kayak bahan Tupperware itu apa ya namanya? Bukan plastik sih, tapi saya lupa namanya. Styrofoam? No. Bukan styrofoam. Terus saya tidak ingat. Ya, saya lupa apa namanya. Ya, stainless, betul. Bahan stainless, yes. Ya, bahan stainless. Jadi seperti itu. Jadi kira seperti itu ya. Ini diffuse, ada glass dan ada glossy. Nah, kalian perhatikan di sini di bahan metal, glass dan glossy, kalian bisa perhatikan bahwa arah pencahayaannya berbeda, bukan? Meskipun dia sama-sama permukaannya dikatakan adalah spekular, tapi tidak semua objek itu adalah spekular. Seperti pernyataan di dalam mana ya slide tadi, slide-nya. Nih,
most object are not ideal mirror. Jadi tidak semua benda itu bisa seperti kaca, yang artinya cara arah pemantulan, yang meskipun dia adalah spekular. Kalian perhatikan di tadi yang di mana ya? Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini, meskipun dia sama-sama spekular antara metal, glass, dan glossy, arah pantulannya akan berbeda. Kalian perhatikan. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap sudut tadi. Nah, nanti kita akan belajar di salah satu antara jenis-jenis lightning itu. Ya kan, misalnya di sini ya efek-efek dari pencahayaan ini tadi ya, global illumination dan sebagainya. Oke, jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Lanjut ke sini. Ya, ini merupakan salah satu istilahnya kalau saya katakan adalah dia mau memperkenalkan istilahnya, kelebihan dan kekurangan dari non-global dan global illumination. Apa itu kelebihan dan kekurangannya? Kalau kita perhatikan, kalau menggunakan non-global, masih ingat non-global? Non-global berarti berkaitan dengan local illumination, di mana dia menggunakan direct. Tentu jelas kalau menggunakan non-global, dia sangat berpengaruh terhadap cahaya. Jadi dia hanya berkonsentrasi kepada cahayanya. Jelas yang lebih positifnya, sisi positifnya, kita bisa melihat scene atau view atau dari suatu objek itu sangat lebih cepat. Karena cahaya kan datang langsung, maka otomatis kita bisa melihat suatu objek lebih cepat. Dia akan render lebih cepat. Oke, lalu yang keduanya adalah, tapi sisi negatifnya. Sisi negatifnya kalau ini ada pay a price. Jadi ada sesuatu yang kita harus bayar harga, yaitu terhadap realismenya yang hilang. Dalam artian realism yang hilang adalah suatu efek-efek yang menarik dari benda yang itu hilang karena terpancarkan oleh cahaya. Sehingga kita secara nggak langsung mengabaikan efek dari benda. Jadi pada saat sebenarnya benda tersebut memiliki warna yang ciri khas, jadi warna yang menarik, pada saat dia langsung kita direct dengan sebuah cahaya, langsung dia menggunakan maksudnya direct illumination, direct lightning, maka otomatis ya efeknya dari benda tersebut hilang. Yang menonjol adalah cahayanya, karena kan dia datang langsung. Berbanding terbalik dengan si global. Global ini dia berfokus kepada hasil capture illumination information, dalam artian dia berfokus terhadap dari seberapa besar capture dari tangkapan kita terhadap dari pencahayaan, dari seluruh informasi pencahayaan yang ada. Maksudnya gini, ada sebuah objek, lalu kita kan kalau global, kan tadi kalau saya ingat, global adalah gabungan dari direct dan indirect illumination. Berarti dia hanya berfokus terhadap informasi pencahayaan yang didapatkan dari suatu objek. Dia tidak melihat istilahnya efek-efek cahayanya. Maka secara otomatis dia memiliki kelebihan, dalam artian adalah si global akan lebih mendapatkan banyak shadow bayangannya. Dan inter-object reflection-nya, indirect-nya tadi, ya itu lebih didapatkan. Jadi ini dia mau kasih tahu bahwa yang didapatkan adalah shadow-nya, lalu indirect reflection-nya, lalu reflection-nya. Reflection yaitu seperti, kalau di sini seperti pembengkokan cahaya pada permukaan ya. Jadi pada saat menggunakan global, maka cahaya tersebut bisa dibengkokkan dan kita bisa mendapatkan keuntungan, entah apa yang dimaksud seperti dia, seperti pembiasan pada air dan udara. Jadi dia maksud seperti itu. Jadi global pada saat seperti cahaya menembus bidang permukaan air, maka dia akan dibiaskan kan pembelokan cahaya. Nah, itu dinamakan reflection. Itu kelebihan dari global yang kita bisa ambil. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, di sini lihat ada gambar di atas itu lebih gelap ya, lebih gelap dibandingkan dengan yang di bawah. Karena diffuse adalah refleksi antar objek di atas itu tidak dihitung. Dia hanya menghitung color bleeding-nya saja. So no color bleeding, maka tidak ada color bleeding-nya. Jadi di atas itu kan karena dia diffuse, ya diffuse kan berarti permukaannya yang agak sedikit tadi kasar, lalu dia refleksinya pun inter-object reflection.
Maksudnya adalah indirect reflection, hasil dari pantulan cahaya ke objek lain, sehingga dia tidak dihitung. Mengakibatkan apa? Dia tidak ada color bleeding. Color bleeding terus bilang bahwa hasil efek warna yang didapat dari lingkungan sekitarnya, itu pun dari hasil pantulan cahaya benda lain. Dibandingkan dengan bawahnya itu full global model. Itu merupakan menggunakan stokastik, ya ini bahasa baru lagi ya. Jadi kan di dalam komputer grafik ini banyak istilah bahasa baru. Ini stokastik ini seperti kayak gimana ya gambarnya? Suatu gerakan pada cahaya ya. Jadi gerakan pada cahaya. Jadi kalau di dalam osilator tuh ada osilator stokastik. Jadi seperti gerakan indikator pada gerakan cahaya pada untuk orang-orang teknik sebenarnya. Nah ini menggunakan stokastik juga, jadi simulasi gerakan cahaya ya untuk pada interreflection pada benda yang diffuse. Nah sehingga dia menghasilkan color bleeding. Dia menggunakan full global. Bahwa ini global ya. Sehingga warnanya lebih terang tapi doff. Dia ada efek ray tracing-nya, ada linkage-nya, dan irradiance map-nya. Itu efek-efek dari yang ada di dalam global model ini. Ini kira perbedaan antara non-global dan global model pada saat penerapannya, kalian bisa lihat. Dan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, kalau begitu kita sudah cerita nih panjang lebar. Nah, lalu apakah dimaksud dengan illumination? Nah, baru kita cerita nih illumination itu apa. Oke, illumination itu sebenarnya adalah lightning juga. Jadi lightning or illumination itu adalah proses ya. Proses hasil perhitungan komputasi ya, hasil perhitungan komputasi dari intensitas cahaya dan warna pada sampel point dari sebuah permukaan yang bisa dilihat oleh mata manusia. Oke, bahasa simpelnya adalah illumination adalah bagaimana hasil ya menjelaskan tentang interaksi antara sumber cahaya dan permukaan sumber cahaya. Jadi di mana kita itu sebagai viewer, sebagai orang yang bisa melihat, itu adalah bagaimana illumination adalah proses penghitungannya. Jadi ada proses penghitungan antara intensitasnya artinya adalah seberapa pekat atau seberapa banyak energi cahaya yang dipancarkan mengenai si permukaan objek. Nah itu kan menghasilkan warna-warna ya, warna-warna dari si sampel point. Sampel point adalah sampel permukaan dari si permukaan. Nah hasil perhitungan tersebut itulah yang kita bisa lihat sebagai viewer. Jadi sebenarnya bahasa lebih simpelnya adalah illumination adalah model refleksi atau model pencahayaan. Itu bahasa rumit ya sih. Oke, lightning ini biasanya menggunakan sistem geometri dan sebagainya. Ya, dan biasanya nanti akan kalau pada kalian memiliki kamera biasanya ada settingan-settingannya tuh yang pada pencahayaan ya, bukan kalian yang suka fotografer tahu lah bagaimana pencahayaan terhadap dalam kamera itu ada istilahnya, ada properti-propertinya kayak reflection, absorption, dan sebagainya itu pasti ada nanti. Oke, lalu berikutnya itu sudah kita mengenal yang dinamakan illumination, lalu ada juga namanya shading. Shading tidak lepas dari yang namanya illumination. Ya, benar. Shading tidak lepas yang namanya dengan illumination. Kenapa? Shading itu adalah proses interpolasi dari sebuah warna di sebuah titik daripada permukaan objek. Maksudnya apa? Jadi shading ini adalah proses kita menambahkan sebuah warna. Interpolasi itu adalah proses menambahkan warna pada titik-titik dari permukaan. Jadi kalau kalian belajar pixel, ya pixel sebuah objek atau gambar itu kan terdiri dari beberapa pixel. Cuman nanti kita waktu bicara permukaan bukan objek. Tapi saya asumsikan seperti objek di mana setiap pixelnya akan ada warna, bukan? Nah, tapi kalau dengan ada pencahayaan, maka akan ada beberapa titik yang hilang yang tidak memiliki warna. Sehingga kita perlu menambahkan shadingnya. Itulah disebut dengan proses interpolasi. Menambahkan warna pada titik yang hilang, tidak memiliki warna. Nah, nanti ada materi khususnya di slide-slide ini. Oke, dari tadi yang sudah kita atas, semua itu pemrosesannya itu diproses di dalam GPU. Kalau lightning itu dikalkulate oleh si vertex shader. Jadi kalau kalian belajar WebGL ada namanya vertex shader. Itu warna atau pencahayaan itu dilakukan di dalam vertex shader. Lalu pada shading itu bermain pada fragment dan pixel shader. Kalau kalian bermain WebGL harus tahu.
ada fragment dan vertex. Vertex nanti bisa berkaitan dengan warna dan lightning. Lalu kalau shading itu bermain pada fragmentnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam berbagai tipe-tipe cahaya ya. Karena tipe-tipe cahaya itu menarik. Dia ada penjelasan-penjelasannya. Jadi ada tipe-tipe cahaya yang akan kita satu persatu. Oh ya, tadi saya sudah buka. Oke, yang ini. Oke, tipe-tipe cahaya atau reflection, lightning or reflection or illumination sama artinya. Oke, ini saya PPT-nya saya ambil dari Cornell Institute ya, Jacob Technician Cornell Institute. Oke, tadi sampai mana ya? Oh, saya mau menerangkan tentang berbagai macam reflection ya. Oke, reflection yang pertama adalah ambient reflection. Oke, ambient reflection ini adalah tadi saya sudah katakan bahwa dia adalah non-directional. Kenapa non-directional? Karena cahayanya datang langsung dari berbagai arah yang meliputi keseluruhan environment dari si permukaan objek. Jadi terlihat seperti background light dan dia seperti siluet dari suatu objek. Kalau kalian melihat siluet itulah contoh dari ambient light. Ambient reflection, ambient illumination, ya seperti itu. Nah, ambient ini memiliki rumusnya nih. Rumusnya itu adalah IA sama dengan KA dikali dengan LA. Nah, KA itu adalah fraction, hasil bagi ya, bukan hasil bagi, tapi hasil pembagian cahaya yang datang menemui si permukaan ya. Lalu dikali dengan ambient light intensity-nya. Oh sorry, KA itu adalah hasil dari refleksi dari permukaan. Lalu LA itu adalah ambient dari intensitas dari cahayanya. Maka rumusnya seperti itu. Jadi LA KA. Kalau kalian di tempat lain, KA ambience itu sama dengan KA diffuse. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke diffuse reflection. Ya, diffuse reflection ini saya sudah jelaskan di awal, berarti dia suatu permukaan yang kasar. Ya, permukaan kalau di sini dull surface, permukaan yang kusam malah dibilang katanya. Seperti material-material yang kayak plastik dan sebagainya yang ya berantakan lah istilahnya. Nah, pada di dalam diffuse ini ya, kalau kita kenal diffuse ini sebenarnya berada di sekitar kita, kebanyakan berada di sekitar kita, karena kebanyakan benda-benda di sekitar kita itu tidak memancarkan cahaya sebenarnya. Sebaliknya malah mereka menyerap cahaya. Ya, seperti di siang hari mereka menyerap cahaya lalu dipancarkan kembali seolah-olah itu mereka cahaya dari mereka sendiri. Nah, seperti matahari yang memancar ke seluruh planet, yaitu diffuse sebenarnya. Mereka menyerap dan memancarkan kembali seolah-olah mereka memiliki cahaya, tapi tidak. Jadi seperti itu. Nah, cahaya yang mencapai permukaan itu dia akan tersebar ke segala arah. Nah, ke segala arah itu kita nanti akan mengenal namanya fully illuminated dan partial illuminated dari diffuse. Jadi artinya adalah jika dia datang langsung secara garis lurus, maka dikatakan fully illuminated. Kalau misalkan dia sedikit condong miring berdasarkan tadi saya bilang ya, angle dari sudutnya, itu maka dinamakan partial illuminated karena density, jadi kerapatan atau densitas dari cahaya yang datang itu lebih sedikit karena arahnya miring. Oke, rumusnya adalah LD sama dengan KD ya, L kali N. L kali N itu adalah cos sudut derajatnya. Jadi semakin cos sudut derajat semakin besar itu mempengaruhi dari hasil diffuse-nya. Diffuse light intensity-nya adalah LD dan fraksinya sama seperti tadi of diffuse light reflected dari permukaannya. Oke, berikutnya adalah specular reflection. Specular reflection
Ini berdasarkan dari permukaannya ya. Permukaannya ini lebih mengkilap. Ingat aja pokoknya spekular itu mengkilap lah. Pokoknya bahannya glossy, pokoknya bening-bening lah. Ini spekular. Dia pokoknya shiny object lah. Dimana dia lebih enak sebenarnya pencahayaannya. Karena cahaya yang datang langsung ke permukaan, dia akan pantulkan sama persis jumlahnya dengan apa cahaya yang datang. Ini seperti efek rumah kaca. Jadi cahaya yang datang ke rumah kaca, dia akan pantulkan kembali. Tidak ada yang terserap sebenarnya. Dia akan pantulkan kembali semuanya. Tapi tidak semua objek itu dia adalah, tadi saya katakan adalah bentuknya seperti kaca. Ya, dia tergantung nanti dari bahannya lagi, bahannya dan permukaan yang ada di sekitar benda tersebut. Nah, di sini dia menggunakan langsung ya rumus di sebelah kanan. Rumus di sebelah kanan itu kembali karena dia bentuknya lebih terarah, maka otomatis kita bisa memperkirakannya dengan mudah. Karena kan cahaya yang datang biasanya sekitar mungkin kalau di sini ya, kalau kalian lihat rumusnya di sini. Ya, ini bilang V kan, L adalah cahaya yang datang, V itu adalah mata kita yang melihat, N adalah dari permukaan yang kita bisa lihat, dan R adalah reflectionnya. Ya, rumusnya adalah seperti ini. KS adalah fraksionnya. Fraksionnya adalah hasil dari pengamatan cahaya yang terpancarkan ya, yang terrefleksi dari permukaan. Lalu kalau diffuse ini adalah seberapa besar densitas dari cahaya yang datang. Lalu RV itu adalah sudut kemiringan dari cahaya yang datang dengan mata kita sebagai penglihat, view, V. Dan T itu alpha ya. Alpha adalah koefisien dari sinusnya, dalam artian seberapa besar koefisien dari tingkat kemilauan, tapi tingkat kesainian dari objek. Ini mempengaruhi. Ini kan situ. Kita tidak menghitung karena nanti akan sangat banyak. Ya, ini contoh spekularnya. Ya, ada yang saya ada contoh lain kayaknya deh. Ini ada contoh lain. Oh, nggak ada ya. Cuma doang, oke. Lalu kita masuk ke dalam total illumination. Total illumination ini adalah gabungan dari keseluruhan illumination yang tadi kita sudah pelajari. Jadi jika kalian bisa menghitung ambient tadi menggunakan rumus ini, lalu menggunakan spekular menggunakan rumus ID dan diffuse menggunakan diffuse menggunakan ID lalu spekular menggunakan IS, maka kalau kita totalin semua ya hasil perhitungannya itu menjadi total illumination. Ya, total illumination yang atau dikenal dengan nama Pong reflection. Ya, ini menjadi seperti ini. Itu kalau ditotalkan semua pencahayaannya. Jadi kira-kira seperti itu untuk total illumination. Oke, sampai illumination sini apakah ada pertanyaan ya? Ini kita bermain dengan pencahayaan, jadi seperti itu ya, sampai segitu kompleks ya bayanginnya. Lalu saya ada yang lain nggak ya? Nah, ini yang lainnya seperti ambient light. Ya, tadi saya bilang semakin nilainya semakin besar, maka ambient light-nya semakin lebih berantakan. Nah, sebenarnya dia ada perhitungannya sih. Nah, ini saya bilang tadi illumination model 2 ini artinya campuran. Jadi hasil pencahayaan tadi itu tidak satu persatu ya, bisa kita gabungkan dengan yang lain. Misalkan ambient dengan diffuse dengan spekular dengan ambient, jadi seperti itu. Nah, kalau gabungan antara ambience dengan diffuse itu menghasilkan hukum dari Lambert-Cosin. Ya, ini ada hitungan matematikanya lah. Seperti ini. Jadi kita bisa gabungkan ya, mungkin saya nggak bahas tentang matematikanya karena waktu terbatas, karena ada satu topik lagi yang harus saya bawakan. Ya, mungkin kalian bisa baca, nanti saya akan share ini ya slide-nya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari kalian mungkin tentang illumination? Masih connect kan ke saya nih? Takutnya ada connect nih, bahas apa lagi dosennya ini. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Berikutnya adalah kita bermain dengan shading. Oh, ada pertanyaan kah?
Iya, nanti semua PPT-nya saya akan share. Saya kali ini menggunakan berapa PPT, malah banyak banget PPT yang saya gunakan. Ada 4 atau 5 malah saya gunakan. Ya, ini semua nih, yang di dalam sini nih, ada 4-5 nih. Kan bisa pelajari, karena kalau dari PPT BINUS agak terbatas ya. Penjelasan masih kurang juga, jadi saya kebanyakan ngambil dari referensi luar juga. Oke, berikutnya kita tadi sudah menjelaskan tentang shading dan sebagainya. Ya, ini ada di PPTK, ada BDRF. Ini sebenarnya gabungan juga antara diffuse dan spekular. Jadi kalau kita bicara gabungan tuh banyak menghasilkan sesuatu ya. Tadi saya bilang, jadi kan bisa baca mungkin. Ya, yang tadi saya jelaskan, Lambertian kan hasil dari ambient dengan diffuse tadi hitungannya. Jadi saya sudah jelaskan kan. Oke, ini sama tadi saya katakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, loh, aku nggak mau next. Oke, karena kita ada satu lagi nih, namanya shading. Oke, nah ini shading. Oke, shading itu sebenarnya apakah dimaksud dengan shading? Oke, karena kita mau bahas, jadi saya akan share coba PPT dari tempat lain ya, supaya kalian tahu background sebenarnya kenapa adanya shading. Saya coba share yang PPT dari sini, dari University of New Mexico, cuman dia sudah translate, ada yang sudah translate ke dalam bahasa Indonesia-nya, jadi lebih simple. Oke, kenapa kita perlu adanya mempelajari shading? Nah, di sini dia jelasin nih. Seandainya nih, misalkan kita dipakai seandainya, misalkan kita berhasil merekonstruksi sebuah model 3D yang misalkan sphere itu adalah gambar bola, bulat bola, itu menggunakan poligon. Jadi kan kalau kita menggambar suatu objek itu bisa menggunakan line atau point atau menggunakan poligon. Di dalam komputer grafis itu bisa menggunakan poligon. Poligon tuh ya seperti yang saya sudah pernah terangkan, dia bentuknya adalah biasanya persegi-persegi gini. Jadi jika persegi-persegi ini kita jajarkan seperti ini, dia bisa menghasilkan bentuk objek lain bukan? Nah, di sini saya bisa menghasilkan bentuknya seperti segitiga gitu. Jadi jika ini namanya poligon ya. Jika poligon ini kita buat seperti suatu objek, dia akan menghasilkan objek baru, sedangkan poligon. Nah, jika misalkan ada sebuah model 3D ya, kita buat bentuknya bulat, sphere, dia menggunakan poligon. Biasanya kita akan memberikan warna pada komputer grafis itu menggunakan GL color, dan GL color kita kasih warna misalkan gray seperti ini, atau apa lah, ungu muda gitu kan. Nah, maka yang akan kita dapatkan warnanya seperti ini kalau di komputer grafis, ya nggak sih? Kalau kita membuat suatu bentuknya lingkaran, lalu kita menggunakan poligon yang tadi, lalu kita kasih warna, maka bentuknya hasilnya kira-kira warnanya ya seperti ini. Ya mungkin bagi kita nggak menarik, karena pada kenyataannya kita yang menginginkan seperti ini, ya kan? Apa yang kita harapkan tidak sesuai kan? Yang terjadi yang kita menggunakan tadi kita sudah gambar ini hasilnya, tapi yang kita harapkan seperti ini. Loh, kok berbeda? Nah, itulah yang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kenapa kelihatannya kok berbeda? Kenapa tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Itu yang menjadi pertanyaan kalian. Nah, sama juga yang sudah ditanyakan orang-orang, kenapa kok berbeda? Nah, kenapa image dari sebuah sphere secara nyata lebih mirip seperti ini dibandingkan dengan yang kita gambar? Kenapa aslinya nyatanya seperti ini? Kayak misalnya kita yang menggambarkan efek bola atau bumi, dia ada efek-efek seperti ininya. Tapi pada saat kita kenyataannya, pada saat kita menggambar, warnanya seperti ini, nggak menarik ya kan? Nah, interaksi di antara cahaya dan material, ya cahaya dan material objeknya itu mengakibatkan setiap titik atau pixel ataupun poligon pada objek tersebut memiliki persepsi warna yang berbeda. Dalam artian setiap poligon yang membentuk sphere tersebut itu sebenarnya memiliki warna yang berbeda. Ya, dan maksudnya ya.
Jadi poligon yang membentuk sphere itu sebenarnya mempunyai warna yang berbeda. Nah, apa saja yang menjadi pertimbangannya adalah sumber cahayanya, dari mana datangnya, dan bagaimana sudutnya. Lalu materialnya seperti apa pada sphere tersebut. Itu merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan kenapa kok kita tidak bisa membuat sphere yang seperti itu. Ya, jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya. Nah, ini adalah berarti kita akan masuk ke dalam yang dinamakan dengan tadi, yaitu shading. Shading adalah proses bagaimana nanti kita membuat suatu objek yang menggunakan poligon itu menjadi lebih menarik. Ada efek seperti ininya, seperti di PPT kalian, seperti inilah. Ini gambaran sebuah bola sphere di mana dia digambarkan di sini ada poligon-poligon warna-warna biru, warna-warna kotak-kotak. Nah, poligon-poligon ini menghasilkan sebuah objek baru, bola. Nah, tadi dikatakan bahwa supaya kita bisa membuat warna sphere yang menarik seperti ini, konsepsi warna yang berbeda-beda. Kan berarti kan di sini untuk menghasilkan cahaya tadi otomatis kita memerlukan suatu warna yang berbeda pada setiap poligon di sphere ini. Nah, pewarnaan setiap sampel point dari poligon ini itu kita tambahkan secara manual ataupun menggunakan metode. Itu digunakan tadi saya bilang interpolasi. Jadi kita perlu menambahkan warna, efek-efek warna pada setiap poligon pada sphere ini sehingga menghasilkan warna yang lebih menarik. Nah, pada saat kita melakukan pada poligon sphere ini itu ada algoritma-algoritmanya. Nah, inilah dinamakan dengan teknik shading, yaitu setiap sampel point pada poligon di sphere ini, poligon yang membentuk sphere ini, itu kita akan menambahkan interpolasi warnanya menggunakan beberapa algoritma yang ada. Itu dinamakan teknik shading. Jadi biar kalian paham dulu, apa itu shading, biar nggak kalian nanti bingung. Oke, paham ya dimaksud dengan shading? Oke, shading ini biasanya didapat nanti setelah kita mau melakukan proses rendering misalnya. Nah, karena kan rendering pada saat penciptaan kan kelihatan tuh kira-kira mana efek-efek yang mau kita tambahkan shadingnya. Nah, pada saat kita proses menambahkan efek-efek di shadingnya, itu sebenarnya secara langsung kita sedang menambahkan warna-warna tertentu pada poligon-poligon yang membentuk si objek. Oke, saya ada referensi PPT lain. Oke, yang ini. Nah, ya ada paham ya shading ya. Nah, oke, kita masuk berikutnya adalah ini. Masih soal shading. Di sini ada teknik rendering pada surface atau permukaan yang sifatnya bentuknya poligon. Nah, di sini ada dua, ada ray tracing dan scanline. Ini biasanya teknik rendering yang kalian gunakan jika bentuk permukaan itu menggunakan poligon. Yang pertama adalah ray tracing, itu melakukan perhitungan dengan model pencahayaan untuk semua titik yang tampak. Jadi kalau menggunakan ray tracing, renderingnya itu semua titik atau poligon yang ada itu menggunakan model matematika yang sama. Jadi otomatis warnanya akan sama semua. Lalu ataupun menggunakan scanline. Scanline ini bagaimana kita melakukan interpolasi, menambahkan ya interpolasi dengan menambahkan yang belum ada menjadi ada. Interpolasi, melakukan interpolasi untuk titik-titik pada permukaan dari sekumpulan intensitas hasil perhitungan dengan model pencahayaan. Nah, kita kan menggunakan teknik rendering yang menggunakan interpolasi atau interpolation menggunakan si scanline. Nah, di dalam scanline ini ada beberapa algoritma pada shadingnya. Jadi kita menggunakan teknik scanline untuk melakukan shading, melakukan shadingnya. Nah, scanline algoritma permukaannya jelas bentuknya poligon, lalu aplikasi model pencahayaannya, perhitungannya menggunakan intensitas tunggal untuk masing-masing poligon. Nah, algoritmanya ini itu ada 3 untuk melakukan shading. Yang pertama adalah flat,
growth, dan tone shading. Nah, ini yang menarik. Oke, apa itu flat shading? Ya, udah paham ya, udah masuk ya, udah nangkap dulu nih shading itu apa dan sebagainya. Biar saya kalau bercerita tuh nggak capek-capek. Oke, kita masuk yang pertama adalah flat shading. Oke, apa itu flat shading? Flat shading itu adalah bagaimana seperti kita menambahkan intensitas tunggal untuk setiap poligon. Jadi semua titik dalam poligon itu ditampilkan dengan intensitas yang sama. Artinya kita mau meratakan semua poligon yang membentuk sphere tadi dengan intensitas warna yang sama. Tidak ada beda satu dengan yang lainnya. Nah, cara seperti ini itu sering digunakan untuk mendapatkan rendering lebih cepat. Ya, karena kita kan istilahnya menyamakan semua poligon ya. Lalu akurat dengan asumsinya bahwa ya ini kira-kira seperti ini aja lah. Objeknya sumber cahaya cukup jauh, penggambarannya cukup jauh. Ini maksudnya tingkat akurasi dari menggunakan flat shading. Nah, sebenarnya seperti ini tampilannya. Nah, ini menggunakan flat shading, kalian perhatikan. Jadi poligon yang membentuk sphere, dia menggunakan intensitas warna yang sama. Sehingga warnanya pada objek itu terlihat lebih kaku karena poligonnya kelihatan banget di sini. Adapun siasatnya supaya flat shading ini lebih menarik supaya tidak kaku, kalian perhatikan ya, kan kaku banget nih, masa bentuk objek bolanya seperti ini, poligon-poligonnya kelihatan banget. Adapun siasatnya kita bisa menggunakan memperkecil poligonnya, memperkecil poligon fasetnya. Jadi kita bisa memperkecil poligon-poligon yang ini menjadi lebih kecil sehingga meskipun kita menggunakan intensitas yang sama, dia tidak akan kelihatan poligonnya. Jadi akan lebih kayak pixel lah, semakin gede, semakin akan lebih jelek. Jika semakin rapat, kecil pixelnya, maka akan semakin lebih rapi. Sama juga di shading. Jadi seperti itu. Kita bisa melakukannya dengan memperkecil dari si poligon yang membentuk si sphere. Oke, yang kedua adalah growth. Growth ini adalah bagaimana kita merendering poligon tadi dengan interpolasi linear terhadap nilai-nilai intensitas vertex. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita mau menambahkan efek intensitas cahaya pada poligon menggunakan interpolasi linear. Dia akan kita akan menambahkan nilai cahaya warna pada poligon berdasarkan dari nilai-nilai cahaya warna di sekitarnya, di sekitar poligon lain menggunakan interpolasi secara linear. Dalam artian, poligon yang belum ada warnanya, kita tambahkan, kita interpolasikan berdasarkan dari poligon lain yang berada di sebelahnya. Tanpa mengurangi discontinuity. Jadi tidak akan terputus. Jadi dia akan maksudnya adalah dia akan menyesuaikan warna poligonnya itu menggunakan poligon yang ada di sebelahnya. Jadi sehingga efeknya itu tidak akan terputus. Nah, seperti yang terjadi pada flat shading kan. Di sini kan kaku banget karena setiap poligonnya dia memiliki intensitas yang sama. Sedangkan pada growth shading itu poligonnya itu dia melakukan interpolasi linear terhadap poligon di sebelahnya. Jadi dia menyesuaikan intensitas warna dari poligon sebelahnya. Sehingga dia akan mengurangi discontinuity seperti terjadi pada flat shading yang sangat kentara banget. Ini ada rumusnya sebenarnya menggunakan ini. Ya, saya tidak akan membahas rumusnya. Nanti kira-kira ya ada rumusnya ya, ini ya. Dia kira nanti akan menghasilkan seperti ini. Karena tadi saya bilang dia menggunakan interpolasi secara linear. Dia akan mengikuti warna poligon yang berada di sebelahnya. Jadi satu poligon ini dia akan mengikuti poligon yang berada di sebelahnya. Jadi kelihatan seperti, perhatikan dia di sini yang saya tunjuk ini, dia warnanya hampir mirip yang berada di sebelahnya kan. Nah, begitu juga dengan seterusnya, dia akan mengambil warna-warna yang mirip. Tidak seperti tadi yang kesannya lebih kaku. Dia memiliki warna masing-masing. Kalau ini kan dia, kalau dia menggunakan growth, maka harusnya warna yang di pinggiran sini poligonnya dia mengikuti warna yang berada di sebelah kanannya, sehingga menghasilkan efek yang lebih smooth, lebih rapi. Nah, inilah konsep dari growth shading, akan lebih rapi dia. Tapi ada kekurangannya si growth, di mana tampilan highlight-nya tidak sempurna. Dalam artian ada sedikit highlight yang masih berbayang-bayang. Yang kedua adalah match band. Match band-nya adalah garis terang atau gelap muncul pada permukaan. Kita masih bisa melihat garis
ada efek terang gelapnya di pinggir-pinggir sini ya. Ini masih ada. Ini terang banget, di sini gelapnya masih kelihatan lah di setiap pinggiran-pinggiran dari poligonnya masih bisa melihat, masih bisa terlihat efek-efek gelap dan terangnya. Ya, karena akibat penggunaan interpolasi tadi. Lalu untuk mengurangi hal tersebut kita bisa menggunakan cara yang sama, yaitu memperkecil ukuran dari poligonnya. Kita bisa lebih kecil lagi poligonnya, atau kita juga bisa menggunakan metode lain. Nah, metode lainnya itu menggunakan Phong shading. Nah, kalau Phong shading ini menggunakan poligon yang dimana dia melakukan interpolasi terhadap vektor normal. Nah, jadi dia akan melakukan interpolasi di mana dia mengambil dari vektor-vektor yang normal pada di sekelilingnya. Model pencahayaannya ini diterapkan pada semua titik permukaan, memberikan highlight yang lebih realistik dan mereduksi efek match band tadi. Match band berarti efek-efek gelap-gelap dan cahaya putih yang ada di sekitar sini. Oke, langkah-langkahnya ya, ini langkah-langkah perhitungan sebenarnya ya. Tentukan vektor ya, vektor normal, lalu lakukan interpolasi dan sebagainya. Ya, ini rumus-rumusnya. Maka hasilnya nanti Phong shading akan lebih menarik, akan lebih bagus. Dia tidak ada match band lagi, efek-efek garis-garis hitam putihnya, terus highlightnya sudah mulai berkurang. Nah, ini adalah merupakan lebih rapinya menggunakan Phong shading. Oke, evaluasinya si Phong shading memang hasil lebih akurat. Ya, model pencahayaannya diterapkan pada titik-titik. Tapi ada sedikit trade off-nya, butuh biaya komputasi yang lebih besar karena dia melakukan interpolasi yang lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan dengan si Groth. Maka secara otomatis membutuhkan suatu hardware yang lebih mumpuni ya untuk melakukan si Phong shading ini. Ya, kira-kira ini adalah perbandingannya antara si wireframe yang kita punya, flat shading, si Phong shading dan Groth shading. Kata di sini ya, kalau Groth shading masih lebih kaku, tapi kalau Phong shading ini ada direct cahayanya langsung nih, efek-efek direct cahaya langsung. Kalau ini flat shading kayak kalian main Minecraft gitu. Ini Minecraft banget nih, flat shading. Ini sudah kayak gambar GTA 5 lah, jadi kira-kira seperti itulah gambarannya. Ini kelihatan shadingnya. Oke ya, kalau itu saja dari saya. Ini merupakan contoh dari permukaan lain, ada flat, ada Groth, dan ada Phong-nya, kelihatan banget. Kalau Phong tuh lebih mulus ya, dibandingkan Groth dan flat, seperti itu. Oke, kalau dari saya paling itu, karena di PPT kalian sampai di shading. Ini ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah ini, kelihatan banget nih, ini menggunakan flat nih, Mas ini. Flat ini menggunakan sudah Groth. Jadi kelihatan banget perbedaannya. Ya, ini sudah menggunakan Phong yang paling terakhir, karena lebih smooth. Oke, dari saya itu paling cukup. Ada pertanyaan dari kalian? Jadi kita sudah bahas banyak ya hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita ada mengenal global, ada surface itu permukaan, ada diffuse permukaan yang kasar, ada spekular permukaan yang glossy, lalu ada direct, indirect, direct yang langsung, lalu ada indirect yang tidak langsung cahayanya, lalu ada ambient light di mana dia menerima cahaya objeknya dari berbagai sudut arah sehingga tercipta seperti siluet atau background light. Lalu kita tadi sudah berbicara soal global dan lokal illumination, di mana kalau global dia berdasarkan dari direct dan indirect, lalu kalau misalkan dia lokal berarti hanya berfokus kepada direct illumination. Lalu tadi sudah bahas tentang shading, ada flat shading, ada Groth, dan ada Phong shading. Oke, itu sesi kita, topik kita kali ini. Dari kalian apakah ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau didiskusikan? Silakan. Saya sambil absen. Ada pertanyaan kan? Ya, saya harap kalian bisa ya cahaya doang ya. Ya pokoknya yang mengkilap-mengkilap, nah ingat cahaya pokoknya. Yang glossy-glossy, yang bening-bening, ingat cahaya.
Kalau kalian tidak bisa melihat cahaya berarti gelap. Atau kalian pakai ambient light. Nah, itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari kalian? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan dari Pak Adi, dari Bu Yanfi, apa juga ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin tambahkan mungkin? Oke, kalau misalkan tidak ada dari saya mungkin cukup sekian. Sampai ketemu lagi nanti kita mungkin entah kapan ya. Mungkin kembali ke kelas masing-masing. Ya semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa mengerti setiap ini yang saya sampaikan ya. Oke, dari saya sekian cukup. Thank you semuanya dan kalian boleh leave. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Ini kenapa ya? Session lock susah banget session lock. Gimana dari Pak Adi ada tambahan? Apaan? Dari Bu Yanfi. Bu Yanfi, mana tumben nggak ada suaranya Bu Yanfi? Oh iya, PPT nanti. Halo, tes ini siapa ya? Oke, PPT-nya saya coba share ya. Saya share. Salah. PPT-nya saya. Halo, ini siapa ya? PPT-nya saya share di. Oke, di sini di share di mana ya? Di mana ya? Share material ya. Oke, new dan material. Main satu kali dong.
Oke, PPT-nya saya share di share material ya, jadi kalian bisa download. Oke. Oke, materi silakan kalian cek di share material. Oke ya, saya sudah share ya. Gimana kalau dari Ibu Yanti? Materinya seperti ini, lightning. Situ bagus lagi di mana tuh bagus? Oke, nggak teman lagi ya Pak Adi ya, Bu Yanti. Kalau gitu saya close semua. Thank you semuanya sudah hadir. Ketemu. See you when I see you. Okay. See you when I see you.